saya Agnes Perdana Manurung, NIM 0509779661. Saya dari Prodi Sastra Inggris. Saya akan mengerjakan tugas public speaking yang bertemakan dengan human trafficking, perdagangan manusia. Yuk, selamat menonton ya. Selamat pagi semuanya. Kok nggak ada suara sih? Harus pakai pantun ya baru jawab. Oke, mari kita pakai pantun. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam sambil menunggu di pinggir dermaga. Kalau ada yang mengucapkan salam, yuk dijawab dengan semangat dan penuh tenaga. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya untuk responnya. Di sini saya akan memulai public speaking tentang human trafficking. Sebelum itu, terima kasih untuk para romo, suster, dan teman-teman sekalian yang telah menyediakan tempat dan waktunya untuk saya di sini. Apa sih itu perdagangan manusia? Pasti pada penasaran kan, apa itu perdagangan manusia? Singkat ceritanya, perdagangan manusia itu sering terjadi di kehidupan kita sekarang ini tanpa kita sadari. Semuanya itu terjadi di lingkup kita. Perdagangan manusia ini sekarang sangat marak sekali. Maka dari itu, Romo Pascal bekerja sama dengan Romo Yonas, dengan romo-romo yang lain, para suster, untuk membangun organisasi Samaritan di mana para muda-mudi Katolik akan membantu mensosialisasikan untuk pengurangan perdagangan manusia. Pasti para teman-teman sekalian sudah tahu perdagangan manusia ini dari mana aja sih? Ayo, siapa yang tahu nih? Ya, saya akan menjelaskan sedikit ya. Perdagangan manusia ini bukan hanya seperti istilahnya dibikin di media sosial, manusia ini dijual. Bukan loh ya, bukan seperti itu. Kan? Perdagangan manusia itu juga pasti kita rasakan di tengah-tengah kita itu. Di mana sih itu? Seperti ini. Kita pasti pernah nih dijanjikan kan, ayo dong kerja di luar negeri, gajinya besar, nanti di sana dapat tunjangan loh, nanti dikasih beasiswa sambil kerja loh, kuliah nanti sambil kerja. Pasti pernah dengar kan? Siapa sih teman-teman yang nggak mau, gak tergiur kalau dibilang ayo dong kerja di luar negeri, gajinya 15 juta loh per bulan. Di Indonesia berapa sih? Standar UMR Batam aja cuma 4 juta. Masa gak mau keluar negeri? Pasti banyak kan? Itulah yang terjadi di sekitar kita, yang dimana kita itu diajak bukan lagi untuk diseret, diculik, atau bahkan mungkin kita di pinggir jalan diambil nih, diculik baru disuruh kerja paksa. Bukan seperti dulu ya, tapi sekarang itu terjadinya di lingkungan kita melalui media sosial. Pasti pernah teman-teman lihat, ayo kerja di luar negeri, gaji sekian, bisa kok belajar bahasanya, didulukan dulu duitnya, baru nanti kalau kalian udah kerja di sana baru diganti ya. Pasti banyak kan? Nah, sekarang kuncinya itu di kalian, di kita semua. Gimana cara menghindari kita bisa kena perdagangan manusia? Banyak tawaran, banyak giuran, apalagi kita sebagai anak-anak muda, calon penerus bangsa, pasti sangat ingin sekali kerja di luar negeri. Jadi mari kita pahami apa-apa saja, gimana saja kita cara menghadapi seperti itu. Boleh keluar negeri? Ada nggak yang resmi? Ada. Kenapa tidak ada? Tapi kita harus melihat ya, gimana sih, yang mana sih yang punya dia sertifikat resmi. Jadi teman-teman, sekarang saya akan mengajak kalian untuk lebih teliti lagi ya dalam memilih kerja di luar negeri, supaya perdagangan manusia ini tidak berlarut-larut, tidak lagi ada korban, dan kita sebagai penerus bangsa banggalah cinta tanah air,
marilah kita sama-sama menumbuhkan Indonesia kita ini agar menjadi Indonesia yang lebih maju. Nah, pasti dari teman-teman pada bingung nih, pasti pada mikir, alah, pasti kamu dari oknum sebelah kan untuk menjelekkan, pasti kamu sengaja kan supaya kami nggak pergi ke luar negeri, biar kami ini kerja di sini terus. Bukan ya teman-teman. Nah, saya akan menampilkan data supaya teman-teman sekalian percaya bahwa omongan saya itu bukan hanya omongan belaka, dan tujuan saya di sini untuk menyelamatkan teman-teman saya, saudara-saudari saya sekalian ya. Nah, datanya akan saya tampilkan di sini dan saya akan bacakan. Menurut data, 97 korban adalah perempuan dan anak-anak. Ini bukti jelas banget kalau kita sasaran empuknya. Banyak ya sekarang di media sosial ditampilkan banyak perempuan yang dipulangkan dari Malaysia. Ada juga vlognya kan, bisa kita lihat ya. Di sana pasti banyak disajikan sama vlogger-vlogger Malaysia, bilangnya ini dipulangkan loh, perempuan ini dipulangkan dari Malaysia, dijanjikan begini-begini, padahal orang tua kita udah habis biaya, tapi kita sementara dari sana dipulangkan, berharapnya pergi ke sana untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia, malah dipulangkan dengan tidak etis. Banyak sekali di media sosial, pasti kita sering melihatnya. Nah, yang kedua, sepanjang tahun 2024 tercatat ada 843 kasus perdagangan manusia. Angkanya masih tinggi banget. Nah, artinya pencegahan kita belum cukup. Belum cukup yang telah disediakan Romo Pascal seperti yang kita kerjakan sekarang ya, organisasi Samaritan. Masih banyak yang tidak saling. Jadi yang disediakan Romo Pascal juga belum cukup nih. Berarti masih banyak teman-teman kita yang terjerat. Jadi perlu juga ya dari kesadaran kita, perlu juga dari kita gimana cara menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, yang paling bikin kaget, kejahatan ini ngasilin untung banget untuk sindikatnya. Miliaran per tahun. Gede banget ya, miliaran per tahun loh. Bayangin suatu oknum instansi yang menguras duit kita, mereka kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gimana? Bukannya kita malah mengurangi apa ya, kemiskinan Indonesia, malah kita makin banyak jadi perbudak warga Indonesia, makin banyak yang jadi santapan lezat mereka. Apa aja sih kasusnya? Nah, kasus pertama itu kerja paksa. Kita digaji katanya 15 juta per bulan. Yakin 15 juta per bulan itu nggak kerja yang berat? Mana mungkin. Sedangkan ada di luar negeri, kerja di Jepang 15 juta per bulan, mereka ngapain? Bertani, mengurus jompo. Mereka itu semua ada juga yang seperti itu. Jadi bukan semuanya ya teman-teman langsung